illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana bahwa yang kita pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah atau diizinkan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu dalam satu tempat yang sederhana ini. Maka ketahui olehmu, arti dengan kehadiran kita pada malam hari ini berarti dihadirkan oleh Allah. Ya, dengan bermacam-macam, yang berkendaraan, berjalan kaki, ya itu sehingga kita dapat dihadir. Nah, maka hal ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya dia itu menyatakan, dia itu adanya menunjukkan dirinya. Jadi ketahui olehmu, kamu datang ini kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rumah dikehendaki oleh Allah. Nah, maka ini dikatakan wal awalu wal akhiru wal zahidu wal batinu. Nah, itu firman Allah. Ya. Wal awalu arti dengan awal. Yang mengawal kamu sehingga datang ini Allah. Tetapi ada yang tidak datang. Ya. Itu juga dengan kehendak Allah. Ya. Jadi kehendak Allah ini artinya kehendak Allah itu bukannya Allah yang salah. Kamu itu sendiri karena hawa kamu tidak datang. Ya. Nah, jadi kita datang ini izin oleh Allah. Ya. Jadi oleh karena itu dengan kehadiran kita bersama ini, marilah kita pikirkan sama sekali yang berada pada diri kita ini semuanya kehendak Allah. Ya. Semuanya. Nah, yang saya masukkan ini, yang semuanya ini, yang berkata, artinya Allah. Ya. Yang mendengar, Allah. Ya. Nah, seperti kita malam haram ini, yang saya masukkan berkata, saya nyampaikan ini kehendak Allah. Allah itu yang berkata. Mendengar kamu, ya. Nah, hati kamu yang mendengar. Artinya berkata Allah, mendengar Allah. Yang berlaku Allah Ta'ala itu sendiri. Ya. Allah Ta'ala sendiri yang berlaku. Jadi kita dekati-dekati tidak laku gitu. Ya. Nah inilah. Siapa tadi? Subhanakala ilmalana ilama alam tanah. Ya. Artinya maha suci Allah. Ya, subhanakala ilmalana bahwa kita tidak mengetahui apa-apa. Ya, ilmalana illa ma'alam tanah kecuali arti dengan ajaran oleh Allah. Arti kamu datang ini diajari oleh Allah. Ya, tadi ma'alam tanah bahwa kita tidak ada pengetahuan, tidak ada kehendak, tidak ada pengetahuan. Berarti arti kita kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka kita pun tidak datang. Ada kita nih dalam hati ini yaitu menolak. Yang maksudnya ngawikan yang lain. Atau pergi ke lain. Artinya kamu tidak mau, tidak ketahui bahwa Allah SWT itu dalam pelajaran ini. Ya,
memang Allah. Kamu ke lain masih Allah. Tetapi bagaimana kita pikirkan, apakah beruntung yang tidak datang atau beruntung kita datang? Nah, ini jelas, ya. Yang tidak datang itu tidak ada keuntungan. Bukan terjauh, dia tuh dekat juga dengan Allah. Orang tidak datang dekat juga dengan Allah. Ya, tapi dia tidak ada pengetahuan yang maksudnya saya masukkan ini, kita semuanya ini yaitu dihadirkan oleh Allah. Sekarang lagi kamu perhatikan baik. Ya, semua kita kena galau. Kena daripada Allah. Nah, ya, saya bertanyakan kepada Allah ini, rasakan yang tidak lain bahwa dikehendaki oleh Allah ini untuk mengetahui dan belajar supaya kita kenal dengan Allah. Ya, apabila kenal dengan Allah, yang maksudnya ini segala-galanya Allah itu sendiri, bahwa kita tidak mengetahui, yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi masakan bahwa yang ada ini arti dikehendaki oleh Allah. Nah, tetapi saya tidak mengatakan bahwa Allah itu bukannya ada bentuk, ya. Tidak nama ndak kati, bentuk ndak kati. Kiranya tidak ada bentuk, tidak ada nama, mana mengenalnya, itu cara biasa. Kalau hati kenal ini, hati bukan kamu yang kenal, tapi dia yang kenal kan. Asal hati kamu yang bersih, tulus, ikhlas untuk nuntut dia. Tetapi kalau kamu tidak ikhlas, tidak turut serta, bahkan seperti malam ini, yang datang ini tidak terpikir-pikir, dia masih mikirin keluar. Nah itu jauhkan, itu perasaan itu. Salah. Ya, mikirkan yang lain, sehingga kita mikir keluar. Pikir yang baik, perhatikan baik dengan kehendak Allah tadi. Nah, sekarang kita ado. Ya, ado galau gitu nih. Bukan lagi datangkan, sudah ada. Tinggal lagi kamu ikhlas dengan tidak, ya Allah itu berarti melakukan kamu. Nah, sekarang kamu berdoalah, ya Tuhan, bukakanlah hatiku, bersihkanlah daripada yaitu godaan-godaan yang mengganggu dan menghalangi aku untuk hati bertemu dengan Engkau, ya Tuhan. Tundukkanlah. Nah, tunjukkan ini dalam hati kamu, tuntut niat dia tuh. Ya, maksudnya ini kamu banyak gawe, masih Allah itulah. Pikirkan baik. Dengan banyak gawe kita pikir bahwa ini hati Allah. Karena kita dipelajari dulu, ya di awal dulu, bahwa itu semuanya Allah. Ya. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ngajar kita kalian nih agar supaya kita tahu, hati dia nunjukkan. Kenapa kita tidak tahu? Tidak dipikirkan. Padahal pemikiran galau. Kita bernapas Allah. Kita berjalan Allah. Kita memegang Allah. Kita hidup Allah. Ya. Kita ngomong Allah. Kita nyengok Allah. Banyak nama. Jadi pada pengertian syariatnya ini, yang di luar ini untuk nunjuk kepada Allah. Apabila tangan kamu megang, itulah Allah. Coba kamu perhatian yang mana Allah. Nah itu paham kamu dewe. Ya. Jangan sampai berarti cuma terbatas di mulut. Kita megang sesuatu, nah ini Allah. Ya bukan ini Allah. Yang memegangkan. Nah, berarti tidak yang memegangkan. Kamu lihat apa? Tangan. Bukan, tangan ini bukan. Tangan kamu dipegangkan.
Tiap kali mulut kamu diomongkan, tiap kali. Ya, mata kamu tiap kali, bukan sekali-sekali, tiap kali. Ya, artinya apa? Sesuai namanya ya Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib. Ini satu keterangan, berarti cerita kita ini bukan ngomong di luar Quran. Quran lah nanti membicarakan untuk sampai kepada Allah. Apabila bertanya engkau dengan ya Muhammad, puji Tuhan, katakanlah ini qarib, aku tuh dekat. Kita masing-masing dekat. Bukan berjauhan, bukan. Nah, tapi menurut ini, kamu perhatikan kamu dewe. Jangan perhatikan wong. Ya, kamu dewe. Kalau kamu terperhati, ya pasti ditunjuki oleh Allah SWT. Karena Allah ini lebih senang dikenal daripada diomongkan baik. Kemana minta, ya Allah, berikanlah aku rezeki, berikanlah kesehatan, ya bermacam-macam. Ya, nah, yang kendaknya berikanlah mano, nah, kamu dewe nak tahu itu, bukan tanya ke orang lain. Nah, ini maksudnya. Ya, aku senang kalau kau tahu kalau, ya, bukan kau terindap kan, ya, nah. Itu dekat hati nunjukkan Tuhan. Ya, nah itu. Kadang-kadang sindir-menyindir segala macam. Ini tidak. Saya masukkan bahwa Allah SWT itu arti tidak jauh dari kita. Tinggal lagi kepribadian kita itu terbuka apa belum. Ya, kalau belum berarti hati kamu masih kotor. Ya, hati kamu masih kotor. Kalau sudah bersih, pasti dibukakan oleh Allah. Ya, pasti tahu. Nah, renungkanlah ini. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, agar supaya namanya kita ini pada malam hari ini mudah terbuka, karena Allah SWT itu memang tidak terbaling-baling. Ya. Tidak pernah terbalik. Ya, jadi makanya ya secara ikhlas ngajak kamu kalian agar supaya terbuka. Bukan kita nak jadi pintar. Ya. Memang kita ini semuanya hina, papa, lemah, doib, bodoh. Ya, kita semuanya. Nah, kenapa? Karena yang pintar, yang mulia itu adalah Allah. Sekarang kalau kamu tahu dengan Allah, ya tentu kamu tahu artinya pintar atas dasar ditunjuki oleh Allah SWT. Ya, nah, maka ini tidak sulit-sulit, tidak jauh-jauh, tidak. Ya, bukan saya sebutkan ini baru dia datang, tidak. Selama lama inilah, coba kamu rasakan. Sekarang kamu di rumah, dengan di sini, apa rasanya? Sama apa lain? Jangan kamu nyengok benda, kamu itu. Rasa di rumah dengan rasa di sini. Ya. Nah. Apa di rumah itu umpamanya kamu panas-panas.
senja becak terduduk di duri istilahnya, atau di rumah lemak. Di sini terduduk di duri umpamanya. Berarti berbeda. Ya. Nah, jadi oleh karena itu memang saya menganjurkan ini, ya, bukannya sayang-sayang. Saya tunjuk-tunjukkannya. Nah, maka inilah. Ya. Kalau kamu dapat, walaupun tidak sekolah, tidak baca nulis, tidak baca, kalau ditunjukkan oleh Allah, dia tahu. Walaupun sekolah, lama belum tunjukkan Tuhan, belum dapat. Itu baik. Arti kamu belum dapat, apa? Pikir dewe arti salah kita, jangan nyalakan uang. Hati kita masih kotor, masih sifat keduniaan. Ya, nah ini. Karena habis daripada dunia itu akhirat. Ya. Habis pada dunia akhirat. Jadi dunia ini yang baca kita ngomongkan, yang baca kita nyengok, yang baca kita pegang itu dunia. Ya. Nah, jadi oleh karena itu marilah kita berlomba dalam hati menuntut kepada Allah SWT. Jadi pada malam hari ini saya membacakan ini buku supaya kita baca bersama-sama. Ya, inilah pasal yang keempat pada menyatakan itu tauhid zat. Nah, kita membicarakan masalah tauhid zat. Arti tauhid itu keesaan Allah. Dari mana? Itu dari zat. Tahu keesaan Allah. Artinya segala-gala ini buatan Allah. Yang bersifat tumbuh, yang bersifat artinya tidak bergerak, ada yang bergerak, itu semuanya. Itu ialah tahu kepada Allah SWT. Ya. Nah, maka oleh karena itu mengesahkan oleh Ta'ala itu pada zat dan makom inilah setinggi-tinggi makom, ya. Arti makom itu ada kedudukan, maksudnya tiada lagi di atas, tidak ketik lagi di atas masalah itu dari zat. Ya. Nah, zat ini artinya tidak ada bentuk tadi. Tetapi kamu yakin, percayalah. Semua bumi ini Allah nunjukkan. Ya. Tidak pernah Allah membalingkan, tidak pernah. Itu ialah bahwa dibuatnya. Ya. Nah, itu daripada zatnya sendiri. Inilah arti makom yang paling tinggi, ya. Dan pengetahuan segala makhluk kepadanya, ya, kepadanya kesudah-sudahan musyahadah. Jadi setinggi-tinggi makhluk ini dia mengetahui atas dasar ditunjuk oleh Allah, ya, itu dengan musyahadah. Musyahadah berarti diingatkannya, ditunjukkannya kamu dapat. Itu dengan cara musyahadah. Nah, musyahadah ini berarti yang nampak. Tapi yang kau ngerti. Sekarang, Mang. Tahu dah. Kamu tahu aqua. Ya. Selama ini terjengok dah kamu. Apabila kamu datang aqua atau yang lain itu jengok dengan Tuhan. Sesuatu ini kejadian daripada itu zat. Nah ini. Ya. Jadi jangan kita itu hati ngucak-ngucak atau kita itu hati tidak diperhatikan. Ini semuanya ini artinya ditunjukkan oleh Allah. Dan pandang segala orang yang arif, orang yang sudah makrifat, orang sudah mengenal, ya, dan kepadanya lah perhatian
berjalan mereka itu. Nah, jadi kalau orang makrifat tetap dia tidak pernah putus-putus terjenguk. Apa terjenguk ini? Jangan kau dasarkan mata. Masalah hati ini tadi. Kalau kata hati kamu bersih, terlihatlah oleh mata hati. Ya, maka mata hati ini ada dua. Satu memandang kepada Allah, yang satunya memandang kepada diri sendiri. Makanya hati tahu di diri kita ini oleh karena pandang itu atau hati. Sekarang mata kepala ini membuktikan ya ini jadi buatan juga loh. Yang ado-ado ini bukan Tuhan. Jadi kamu jangan keliru melihat sesuatu, melihat kepada Allah. Apabila kamu tidak tahu, maka itu batal, kamu berarti syirik. Nah, melihat sesuatu artinya dilihat Allah, bukan sesuatunya. Ya, tidak ini ya. Tengok kita di jalan, tebu, tumbuh, nangko, tumbuh, berbuah, juga kelapa itulah. Jangan mandang kelapanya yang jadikan itu. Nah, setiap waktu caranya itu supaya kita terlatih. Kalau tidak terlatih, tidak tahu itulah ke Tuhan ini. Ya, ada yang tahu cuma cak ngomong baik. Ya, baca cerita baik. Ya, jadilah. Tapi nak teruskan. Jangan baca ngomong berhenti. Dan lagi belum baca itu. Ya, belum sah. Kalau kamu sudah tahu, omongkan dengan aku ini. Nah itu caranya. Ya. Nah, kenapa? Ya maaf. Aku sudah tahu. Nah, ini kamu ini baru baca ngomong baik, yang mana sebenarnya? Nah, ya, ini selama dekati-dekati yang ngomong dengan aku. Ya, Adi belum tahu kan lo. Nah ya, Allah SWT sangat nampak, ya, sangat nyata. Cobalah. Sekarang malam ini, ya, terang. Kamu pandang ini terang. Perasaan kamu apa ini? Olehlah lampu. Yang sebenarnya bukan. Nampak ini karena dia itulah. Ya. Nah, nampak itu karena dia lah. Makanya bagi Allah siang malam tidak berbeda. Bukan malam kita gelap nengok dia, tidak. Nah, terang. Ya. Pada siang hari kita kelihatan itu adalah matahari. Nah, matahari terang itu siapa? Kalau tidak Tuhan nerangkannya, ya, tidak terang. Tidak katik matahari. Karena ada ini, nah itulah Tuhan yang sebenarnya. Ya. Di langit dan di bumi. Ya. Sekarang datang hujan. Lama dah hujan datangkannya. Nah, itu. Dia nampakkan dirinya. Kita kadang-kadang butuh nak berjalan. Nah, orang berjalan apa? Hujan pula. Dengan adanya, ya, artinya hujan tadi, berarti Allah itu tambah nampak. Orang ngetam, orang bumo kena hujan ngetam, ya, artinya dijadikan itu buah padi, maka diketam oleh manusia, ya. Ya kadang sekarang kamu ini ya buah-buahan. Itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jadi dewe. Ya. Oh itu tanaman yai dulu. Itu Tuhan. Jangan jadi itu.
Kalau yai dulu, ya Mbak Tubuh ini lah. Ya, kemudian nanam, ya duku, tanam. Berapa puluh tahun, berbuah. Sampai ke cucung-cucungnya, ya. Nah, ya. Tuhan dulu masih ada. Dan sekarang kita pakai ini. Nah, ini nak diketahui. Jangan tidak tahu. Bahwa Allah SWT itu pasti ada. Dan kepadanya lah diperoleh lezat yang tiada terlintas pada hati manusia. Dan terpandanglah sehingga sehabis-habis sampai itu pengetahuan segala makhluk dan kepada makom yang di atasnya. Daripada ini tiada siapa yang dapat pengetahuan akan dia hingga nabi yang mursal dan malaikat yang muqarrabin sekalipun tidak disampai kepadanya, yaitu makom itu kunizat. Ya, yang maksudnya masalah kunizat artinya yang bentuk itu kuni, tidak bisa sampai ke sana kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena Muhammad ini terjadi daripada nur zat. Ya, dia terjadi daripada nur zat. Nah, maka dia inilah yang tahu kepada itu zat. Dan nabi-nabi dulu, ya, itu tidak tahu. Nah, maka ditunjuki oleh nabi, arti baru dia tahu. Berarti artinya dia tuh di bawah kidang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Nabi Adam lahir, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi itu dulu daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terakhir. Ya. Nah, makanya pelajaran-pelajaran itu sudah ditunjuki oleh Nabi dulu. Karena ini ada dua ya. Muhammad ini yang pertama pada takyun awal kejadian itu oleh Nur Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang terakhir ini artinya Muhammad bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah ini buistu li utamima makarimal akhlak. Ya, aku dibangkitkan untuk mensempurnakan akhlak. Nah, jadi namanya Nabi Muhammad itu untuk mensempurnakan akhlak. Nabi yang pertama, Nur Muhammad. Yang pertama itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kejadian daripada hakikat ini alam. Ya. Apa hakikat alam ini? Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi alam. Ya. Terjadi apabila kita melihat alam ini, melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kamu tahu dengan Nabi Muhammad, berarti kita berakhlak. Jangan kita galak ngomong basing-basing yang baik. Nabi Muhammad tidak pernah dia ngomong basing-basingnya. Tidak pernah nyakiti wong. Tidak pernah artinya yang mengumpat dan lain sebagainya. Nah ini. Apabila kita mengumpat, berarti lawan. Itu ialah lawan dari Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pemusuhan. Ya. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ya itu ialah dibudikan orang Taif. Apa? Ya mama, pelajaranmu itu coba masuk kepada kami, tempat kami baik. Kami kepengen belajar. Nah, ada suatu hari dia menjanjikan, umpamanya janjikan apa hari Minggu itu dia minta didatangi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu dijenguknya orang hati di pintu gerbang ya penuh. Nah,
Ini perasaan dia ya disambut wong. Ya. Rupanya megang batu masing-masing. Ngapa? Nak ngelimpar Muhammad. Pada waktu itu. Maka Muhammad pun ya kena wong banyak. Giginya patah. Kening berdarah. Tersungkur. Ya. Ya. Pada waktu itu maka malaikat Jibril ngomong, ya Muhammad, angkat ke kepalamu, dia tersungkur. Doakan kepada Tuhan agar aku, izinkan aku untuk ngentemu untuk ini, ngangkat gunung Uhud, nak kumpas ke wong Taif. Ya. Saking dia artinya itu malaikat pun ibarat kita ini hati mengerino karena sakit. Ya. Tetapi Muhammad tidak. Barangkali tertuju kita, barangkali galak gitu ya. Nyuruh malaikat untuk ngentemu untuk itu tadi ya. Karena utak kita lain dengan utak Muhammad. Ya, ini maka sekarang kapan kamu tahu, nah kita berakhlak. Yang namanya halal sekali, yaitu menunjukkan, mengajari manusia ini agar supaya tahu sebenarnya dengan Tuhan. Nah, ini tahu dengan Tuhan ajaran Nabi. Sampai saat ini, dia hati pindah baik, itu tahun sekarang ini 1446. Ya, itu pindahnya bukan lahirnya. Kalau lahir Muhammad menurut tadi dalam itu sejarah tahun 571 Masehi. Apa Masehi? Sekarang ini tahun 2024 itu Masehi. Kalau tahun Hijrah 1446. Ya, nah ini. Jangan kita tidak tahu. Ya, kalau bulan artinya itu miladiah Masehi, yang pertama tahunnya ada Januari, ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu. Ya, itu namanya tahun itu miladiah. Ya. Dan tahun daripada yaitu pindah Nabi tahun 1446 ini awalnya adalah Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, itu. Ya, itu bulan apa? Bulan itu pindahnya Hijriah atau bulan Arab. Ya. Nah, ini ada beda. Nah, itu. Jadi itu perbedaan. Nah, jadi inilah makanya bahwa Nabi yang mursal, di utusan malaikat muqarrabin, malaikat yang paling terdekat, sekalipun tiada sampai kepadanya yaitu makom kunizat. Nah, malaikat tidak tahu dan Nabi mursal tidak tahu kecuali Muhammad. Nah, ini ya tentang apa? Tentang namanya itu ialah tentang kunizat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhadzirukumullahu nafsa, yang artinya bahwa dipertakuti oleh Allah Ta'ala daripada sampai makrifatmu akan kunizatnya. Ya, bagi kamu tahu dewe. Ya. Bukan kamu tahu itu ditunjuki oleh Allah. Sekarang kamu itu berdoalah. Ya Tuhan, bukakanlah hatiku ini
supaya aku kenal dengan Engkau ya Tuhan. Nama itu. Ya, bukan tidak boleh ini. Boleh. Ya. Karena masalahnya dalam itu Quran menunjukkan ud'uni astajib lakum. Artinya apa? Tunjuki olehmu, niscaya aku bukakan, aku tunjukkan. Ini kadang-kadang usul ini salah pengertian, salah tafsir. Ngapa? Ud'uni berikan olehmu akan diaku, niscaya aku kabulkan. Itu salah. Istajib itu dibuka supaya kau tahu. Begitu tak dibuka tahu dah kau nah. Bukan dikabulkan. Ya. Uduni itu arti tunjuki olehmu akan diaku niscaya ku kabul. Salah, yang itu salah. Yang benar itu tuntut olehmu akan diaku istajib laku niscaya ku tunjukkan. Kalau kau nuntut aku tunjuk, kamu tidak. Kamu minta rezeki, minta waras, ya, minta berlanjut. Tidak pernah sebanyak ini minta tunjukkan dia. Ada, ya Tuhan, kira bukakan olehmu supaya ngerti. Istajab, ini saya pasti ditunjukkan oleh Allah SWT. Nama itu. Ya kamu tidak tahu, tidak kamu berdoa ada itu dah. Kalau minta selamatkan ya Allah, kirim kabulkan supaya selesai gaweku ini. Dengan lain, mendang sakit minta diwaraskan. Kalau waras tidak tahu lagi. Ya, ya Tuhan, menaku waras aku biada terus. Tidaklah, masih terkulu terkelir, tidak teringat dengan Tuhan. Itu makanya. Ya. Nah, kita nuntut ini hati supaya tahu. Ya. Ini kadang-kadang ya tubuh ini tidak macam itu tidak. Ya. Kamu semayang. Kalau kamu nak Tuhan tidak kesal semayang kamu. Kamu yang semayang. Ya. Apa kau dasar? Nah ini pelajari, jangan dari pelajari. Ya. Nah. Apa? Karena niat diri betul. Takbiratul ihram. Ya. Ini gawi Tuhan galau. Ini dak kamu. Kau menendangkan sejadah, kamu semayang. Sesuai nama semayang kau tak terima Tuhan. Ngapa? Ya. Nah, coba. Semayang itu batas mana? Takbiratul ihram. Tubtatahu bitakbiril ihram. Wa tuhalilu bitaslim, nanti dihabis dengan salam. Itu semayang. Satu niat, kedua diri betul, belum semayang ini. Ya. Nah. Apa niat kamu? Nah. Belum semayang, apa niat kamu? Usolli pada maghribi. Aku semayang pada maghrib. Bukan kamu yang semayang itu, kamu disembayangkan oleh Allah. Berniat kamu itu Tuhan yang niatkan kamu. Nah itu. Apa niat? Ya. Sudah ngambil wudu ini ya. Ya. Allahu Akbar. Nah. Ngangkatkan kedua tangan ini, itulah Allah. Perhatikan. Ya. Bukan kamu. Tadi kamu. Kapan kita semayang tidak terima Tuhan? Nah itu. Ini pelajari maksud aku nih. Jangan sudah main itulah. Ya. Nah. Allahu Akbar. Ya. Angkatkan dua tangan ini disebutkan mula Allah. Allah Subhanahu Akbar berarti besar. Awak besar masih tidak tahu. Nah. Ya. Macam apa lagi? Wajatu wajia. Nah itu.
Itu dipelajari. Wajatu wajhiya lilladzi bataros samawati wal ar. Wajahtu itu uji Tuhan. Itu diriku, zatku. Bukan mukaku, bukan. Ini di mana ke mukaku? Nunjukkan wajahtu itu diriku, zatku. Wajhiya lilladzi jadi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Ya. Nah itu. Ya. Nah, jangan kau jadian ini, jangan kau masa kelewat dah kau turun. Nah itu maksud aku nih. Ya. Bataros samawati wal arti 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya. Hanifan arti pasti. Ya. Wa ma ana minal musyrikin, maka tidak aku bersekutu. Uji Tuhan. Aku dah bersekutu. Aku dah ngajak uang, atau udah menentang aku dewe. Kamu sembahyang-bayang, aku dewe yang melakukannya. Bukan kamu yang sembahyang. Nah itu. Kalau kamu sembahyang, dak timu Tuhan. Itu benar kalau orang ngapa baca sembahyang. Ya. Nah. Wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati. Sesungguh sholat aku itu. Itu mutakallim wahda. Wa nusuki. Ibadatku. Ibadat itu aku. Jangan kau nonton, biarlah suruh Tuhan main sembahyang aku dah. Ya. Karena Tuhan kan loh. Nah, aku nunjukkan ini betul-betul ini. Ya. Jadi sembahyang itu adalah dilakukan oleh Allah. Baca dibacakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu dia. Allah ngomong melalukan dari mulut kita ini berbunyi. Bukan bunyi itu dia. Yang membunyikan itu dia. Ya. Waladolin.